Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas bab 15 tentang saham. 1. Pengertian saham. Saham adalah A. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. B. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. C. Persediaan yang siap untuk dijual. 2. Pengertian common stock dan preferred stock. Common stock atau saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal dalam rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, dan RUPSLB, Rapat Umum diberi hak untuk mengikuti RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, dan RUPS LLB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta berhak untuk menentukan pembeli right issue. Dalam kurun penjualan saham bisa terbatas atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. A. Preferred stock atau saham istimewa. Preferred stock atau saham istimewa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegang akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal atau 3 bulan. 3. Jenis-jenis saham. A. Blue chip stock atau saham keunggulan adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. B. Growth stock adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham lain dan kameranya mempunyai PER yang tinggi atau squatusnan. C. Defensive stock. Saham-saham defensif adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan dividen, pendapatan, kinerja pasar. D. Cyclical stock adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. E. Seasonal stock adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada musim Natal. F. Speculative stock adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. 4. Agio saham. Agio saham merupakan selisih dari harga jual dan harga beli. Misalkan harga jual adalah Rp 750 per lembar, maka agio saham yang dicatat adalah Rp 70.000 per lembar saham. 5. Menghitung rate of return pada preferred stock dan common stock. Ada yang menarik pada saat seorang memiliki preferred stock atau saham istimewa. Jika dilihat dari perspektif rate of return, yaitu saham preferred ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya seperti halnya obligasi. Pada umumnya saham preferred ini tidak mempunyai hari jatuh atau perpetuity. Rate of return dari saham preferred ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ini rumus di bawah. Rate of return sama dengan dividen per lembar S dibagi harga pasar. Oke, kali ini kita masuk ke contoh soal. Diketahui bahwa PT Mutiara Timur memiliki saham istimewa dengan nilai nominal sebesar Rp 1 miliar dan pembayaran dividen dilakukan setiap tahunnya sebesar 150 juta serta harga pasar untuk saham tersebut sebesar 450 juta. Maka berdasarkan data tersebut kita dapat menghitung rate of return dari saham preferred PT Mutiara Timur. Bisa dilihat di sini
rate of return sama dengan dividen per lembar S dibagi harga pasar. Rate of return sama dengan 150 juta dibagi 452 juta dengan 0,3571 sama dengan 35,71%. Maka rate of return yang diperoleh adalah 35,71%. 6. Keuntungan memiliki saham. A. Memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki tersebut dijual kembali pada. B. Memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal. C. Memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis common stock, saham biasa seperti pada RUPS dan RUPS LB. D. Dalam pengambilan kredit ke perbankan, jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung jaminan atau jaminan tambahan, dengan tujuan untuk membuat lebih yakin pihak penilai kredit dalam melihat kemampuan calon debitur. Rumus CG sama dengan PN dikurang PG dibagi PG kurang 1. Keterangan CG sama dengan capital gain, PN sama dengan harga saham akhir periode, PI sama dengan harga saham periode sebelumnya. 7. Pelaku pasar saham. Adapun para pelaku di pasar saham di samping perusahaan yang bersangkutan juga terus melibatkan pihak lainnya, yaitu A. Emitmen, yaitu perusahaan yang terlibat dalam menjual sahamnya di pasar modal. B. Underwriter atau pinjaman, yaitu yang menjamin perusahaan tersebut dalam menjual sahamnya di pasar modal. C. Broker atau pialang. Adapun pengertian broker, R.G. Sok menjelaskan, broker adalah perantara antara membeli dengan penjual sekuritas. 8. Menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham. Adapun rumus untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham adalah R sama dengan D1 bagi PI ditambah D1 dikurang PI dibagi PI. Keterangan R sama dengan keuntungan yang diharapkan, D1 sama dengan dividen tahun 1, P0 sama dengan harga beli, PI sama dengan harga jual. Kali ini masuk ke contoh soal. Manajer keuangan PT Bala Putra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaannya bahwa dividen tahun 1 yang diperoleh sebesar 5.000. Adapun harga beli dan harga jual masing-masing adalah sebesar Rp250 dan Rp270. Maka kita dapat menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah dengan cara R sama dengan D1 dibagi PO ditambah D1 dikurang DO dibagi PO. R sama dengan 5 juta dibagi 250 ditambah 270 dikurang 250 dibagi 250. R sama dengan 20 ditambah 0,080. R sama dengan 20,80, sehingga kita memperoleh hasil untuk keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah 20,80. 9. Menghitung nilai buku per lembar saham. Adapun rumus untuk menghitung nilai buku per lembar saham adalah NBP sama dengan TO dikurang JSB. Keterangan NBP sama dengan nilai buku per lembar saham, TE sama dengan total ekuitas, JSB sama dengan jumlah saham yang beredar. Contoh soal, diketahui bahwa nilai total ekuitas PT Murti Abadi adalah Rp 4 miliar dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15 lot. Maka nilai buku per lembarnya adalah NBP sama dengan TI dibagi JSB. NBP sama dengan 4 miliar dibagi 7.500. NBP sama dengan 5
333.333.333. Maka nilai buku per lembarnya adalah Rp 533.333.333. Catatan: satu lot adalah 500 lembar saham. 10. Menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur. Dalam kondisi tertentu, perusahaan kadang kala melakukan pembayaran dividen yang tidak teratur setiap waktunya, dan itu terjadi bukan sengaja, namun tentunya didasarkan dengan berbagai alasan. Adapun rumus untuk menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur adalah PO sama dengan D dibagi 1 ditambah K pangkat 2 ditambah D bagi 1 tambah K pangkat 2 ditambah D dibagi 1 tambah K. Keterangan PO sama dengan nilai intrinsik saham, D dividen, K sama dengan tingkat diskonto. Contoh soal: sebuah perusahaan membayarkan dividen selama 8 periode sebagai berikut. Periode ke-1 D1 bisa dilihat di tabel, dan dimaksimalkan tingkat diskontonya adalah konstan, yaitu 5% setiap periodenya. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham tersebut berdasarkan rumus di atas. P sama dengan 30 dibagi 1 ditambah 0,05 ditambah 20 bagi 1 ditambah 0,5 pangkat 2 ditambah 23 bagi 1,0,5 pangkat 2 dan seterusnya. Bisa dilihat di sini. PO sama dengan 176,86,00468. Maka nilai intrinsik saham lembarnya adalah 176.860.468. 11. Earning per shares atau EPS. Earning per shares atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap saham yang dimiliki. Adapun rumus EPS adalah EPS sama dengan EAT dibagi JSB. Keterangan EPS sama dengan earnings per shares. EAT sama dengan earning after tax atau pendapatan setelah pajak. JSB sama dengan jumlah saham yang beredar. Contoh soal: PT Maharani Utama mencatatkan pada tahun 2007 memperoleh earning after tax sebesar 200 juta per lembar dan 200.000 rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung EPS sebagai berikut. EPS sama dengan 200 juta dibagi 200, EPS sama dengan 1000. Maka EPS PT Maharani Utama adalah Rp 1000 per lembar saham. 12. Price earning ratio atau PER. Bagi para investor, semakin tinggi price earning ratio, maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenakan. Dengan begitu, market price per share, harga pasar per lembar saham, dengan earning per share, laba per lembar. Adapun rumus price earning ratio adalah PER sama dengan MPS dibagi EPS. Keterangan: PER sama dengan price earning ratio, MPS sama dengan market price per share, EPS sama dengan earnings per shares. Contoh soal: PT Lengkung Pasifik menginginkan pada saat melakukan go public memperoleh harga pasar per lembar sahamnya adalah 12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya adalah sebesar 315. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung price earnings rationya adalah sebagai berikut. PER sama dengan 12.000 dibagi 315. PER sama dengan 38.
maka price earnings ratio yang diperoleh adalah 38 kali. 13. Menghitung return on investment atau dalam kurung ROI. ROI atau pengembalian investasi. Di beberapa referensi lainnya, rasio ini juga ditulis dengan return on total asset ROA. Adapun rumus return on investment ROI adalah earning after tax it dibagi total assets. Keterangan sama dengan earning after tax it sama dengan laba setelah pajak. Total aset sama dengan total aktiva. Contoh soal. Berdasarkan data pada neraca dan laporan laba rugi PT Jaya Baya Utara, terlihat bahwa perusahaan adalah berjumlah Rp 720 dan total aset adalah Rp 8.000. Maka kita dapat menghitung return on investment perusahaan tersebut sebagai berikut. ROI sama dengan 720 dibagi 8.000. ROI sama dengan 0,09. Maka return on investment dari PT Jaya Baya Utara adalah 0,09. 14. Menghitung return on equity atau ROE. ROE disebut juga dengan laba atas equity. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus return on equity atau ROE adalah earnings after tax dalam kurung EAT dibagi shareholders equity. Keterangan sama. Earnings after tax sama dengan laba setelah pajak. Shareholders equity sama dengan modal sendiri. Contoh soal. Berdasarkan data pada neraca dan laporan keuangan PT Gunung Bromo pada tahun 2010, disebutkan bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah 1.265 dan dana sendiri adalah 3.803. Maka kita dapat menghitung return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut sebagai berikut. ROE sama dengan 1.265 dibagi 3.803. ROE sama dengan 0,33. Maka return on equity dari PT Gunung Bromo adalah 0,33. 15. Zero Growth Model dan Signaling Theory. Zero Growth Model atau yang lebih banyak investor menyebutnya model tidak bertumbuh. Kondisi Zero Growth Model merupakan kondisi yang harus berhati-hati untuk dipahami oleh pihak investor, karena bagi investor naik turun dan konstannya saham di pasar market akan memberikan sinyal positif dan negatif. Konsep signaling teori adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar, sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor. Adapun rumus Zero Growth Model, PO sama dengan D dibagi K. Contoh soal. PT Mahoni Pasifik Utama pada tahun 2007 mengumumkan membayar dividen konstan sebesar Rp500 juta setiap tahunnya. Suku bunga diskon per tahunnya adalah ditetapkan 17,5%. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham per lembarnya. PO sama dengan 500 juta dibagi 0,175. PO sama dengan 2,857 142.857.000. Maka nilai intrinsik saham per lembarnya diperoleh Rp 2.842.142.857. 16. Gordon Growth Model. Dalam perhitungan common stock, Myron J. Gordon mengembangkan suatu formula di mana formula Gordon ini biasa dikenal dengan Constant Growth Model, yaitu PO sama dengan D1 dibagi R dikurang G.
keterangan. PO sama dengan nilai dari saham biasa. D1 sama dengan revenue dividen dalam 1 tahun. R sama dengan rate of return yang diinginkan. G sama dengan growth yang ditaksir adalah selalu yang konstan. Contoh soal, manajer keuangan PT Cahaya Sakti Mandala mengumumkan penerimaan dividen tahun 2008 sebesar 8 miliar. Adapun rate of return yang diinginkan adalah 20% dari pertumbuhan, ditaksir 19,5%. Maka kita dapat menghitung nilai dari saham biasa tersebut adalah PO sama dengan 8 miliar dibagi 0,20 dikurang 0,195. PO sama dengan 8 miliar dibagi 0,005. PO sama dengan 1.600 miliar. Maka nilai dan saham biasa tersebut adalah 1.600 miliar. 17. Stock splits dan perhitungannya. Menurut Hendy M. Fahrudin, stock splits atau pemecahan saham adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil. Misalnya dari nilai nominal Rp 1000 per saham menjadi Rp 500 per saham menjadi Rp 100 per saham. Oke, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.